Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firdaus Channel. Oke, kali ini ada Vario 110 Fi ini ya, yang CVT nya macet. Ini CVT nya macet total ini ya. Tidak saya perlihatkan, tapi kita akan langsung bongkar saja ini blok CVT nya. Oke, sekalian kita review alat baru ya. Ini ada impact yang cordless. Ini saya senang sekali memakainya ya, karena tidak usah memakai selang, bisa langsung dipasang, langsung kita eksekusi saja. Ini semenjak ada alat ini kerja terasa ringan sekali ya, jadi lebih cepat. Oke, ini baut sudah terbuka semua ya, tinggal kita bongkar ini blok CVT nya. Kita lihat nih apa yang terjadi di dalam ya, kok bisa macet. Ini motor tadinya lagi jalan ya, tiba-tiba macet, mengunci dan bunyi kasar kata yang punya. Oke, kita lihat ini, kita amati ini banyak goresan ya. Ternyata ini kipas ya, kipas sengnya ini sudah hancur ini, mungkin nyangkut ke gigi selah ya, ini kipasnya sampai hancur begini. Padahal bautnya ini masih kenceng posisinya ya, jadi baut dua-duanya masih kenceng. Ini masih banyak serpihannya sampai begini ya. Nah, ini saya jaga, ini baru nemuin kasus seperti ini, bautnya nggak copot, masih kenceng, cuma ini kipasnya sudah hancur ya. Nah, penyebabnya ini kurang tahu ya bagaimana, mungkin dulunya pernah dibongkar tapi ada yang kurang pas. Katanya ini dulunya pernah ganti roller ya. Oke, kita bongkar saja, kita cek ya, mungkin posisi pemasangannya atau gimana dulunya kurang pas. Ini kipasnya sampai hancur seperti ini ya. Nah, ini kita lihat juga ini pulinya, kita cek. Nah, ini geriginya juga sudah bulat, ini geriginya sudah habis nih. Nah, parah sekali ini ya, padahal ini bautnya kenceng ya, tadi saya cek, dibuka pakai impact juga masih kenceng. Tapi ini pasti ada kekeliruan pemasangan tadinya atau part ya mungkin. Oke, yang pertama kita harus cek ini bushingnya ya. Nah, karena bushing untuk masing-masing motor nggak sama ya panjangnya, terutama kalau untuk diameter mungkin sama ya antara Vario lama dengan Beat untuk diameter, tapi panjangnya yang biasanya berbeda. Kita lepas dulu ini rumah rollernya. Nah, di sini juga ada keausan ya, ini sampai jegong begini, ini gesek ke keras ya, ini sampai aus dalam seperti ini. Berarti ini indikasinya tadinya tidak mengunci ya, ini harusnya bus mendorong seperti ini mengunci. Jadi rumah roller ini harus tidak bergerak ya, diam. Jadi yang bergerak rumah rollernya, untuk slidernya dia tetap diam. Nah, posisinya seperti tidak terkunci ya, padahal bautnya kencang. Nah, ini saya curiga tadinya ada kesalahan pemasangan untuk penggantian bushing ya, mungkin bushingnya salah part. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita akan pasang. Nanti kita jangan pasang panwheel dulu ya, kita akan cek.
Nah, seperti ini. Kita pasang juga ini rollernya, rumah apa puli ya, yang bagian luar di starternya. Nah, kita dorong dengan penuh ya seperti ini. Nah, kita cek di bagian gerigi sini ya. Kalau ada jarak seperti ini, nah, berarti walaupun murnya dikencengin sampai mentok, dia busnya tidak mengunci ke slider rumah roller ya. Nah, seperti ini ada jarak nih sekitar 2 mili lebih ya. Ini walaupun kita pasang ring dan mur dengan kencang seperti ini, nah, ini tidak akan mengunci ke bushingnya ya. Nah, jadi ternyata ini masalahnya. Mungkin dulunya ada kesalahan pemasangan part ya. Jadi ini kipasnya walaupun murnya kencang, dia tetap berputar seperti ini. Ini parah sekali ya. Kita coba pasang murnya ya, kita kencangkan. Ini walaupun murnya dikencangkan sampai mentok, ini tetap goyang ya. Jadi ini bushingnya ya yang kurang panjang, mungkin dulunya salah pasang. Kita amati lagi ya, ini seperti ini. Ini walaupun mur dan ringnya kita kencangkan, jadi tetap ada jeda jarak sekitar 2 mili ya di antara ini, daerah sini. Oke, kita lepas dulu ini ya. Kita akan cek ini bagian bushingnya. Oke, ini di bagian penutup rumah lorong juga terdapat kausan jegong dalam sekitar ini 2 mili ya. Nah, ini tadinya bergesek dengan keras ini ya. Nah, ini posisinya harusnya diam ya, terjepit oleh bushing. Nah, seperti ini terjepit. Untuk kasus seperti ini saya baru nemuin ya, ini di motor Honda Vario FI. Nah, padahal mur dan ringnya terpasang dengan sempurna, kok sampai seperti ini ya. Ini pasti ada yang nggak beres di bagian bushingnya. Karena untuk bushing panjangnya berbeda ya. Ini sampai jegong seperti ini. Kita akan cek lagi ya tanpa memasang fanbelnya biar nanti bisa kelihatan ya. Untuk lebih jelasnya kita pasang ya tanpa fanbel seperti ini. Nanti akan terlihat kesalahannya di mana. Oke, kita pasang semua part-partnya yang tadi ya. Fanbel nggak usah dipasang dulu. Nah, di sini saat tertekan dia seperti banyak jeda ya, banyak jarak ini antara ring dan pulinya dan kipasnya. Ini di sini ada banyak jeda, geriginya kelihatan. Ini harusnya geriginya nggak kelihatan ya saat posisi tertekan seperti ini. Nah, jadi ini walaupun ringnya dipasang seperti ini dan murnya dikencangkan, ini nggak akan kencang ya, seolah-olah nggak terjepit, pulinya tidak terjepit dan akhirnya goblak ya. Ini salah satu penyebabnya ya, yang menyebabkan ini daerah CVT depannya hancur. Ini tetap goblak ini walaupun ring dan murnya dipasang dengan kencang ya. Nah, kita harus teliti dan hati-hati saat pemasangan part yang kadang-kadang terlihat pas tapi ternyata tidak sesuai ya. Nah, seperti ini walaupun murnya dikencangkan, ini tetap goblak seperti ini ya. Mungkin awal-awal dulu pemasangan tidak ya, karena sepan. Nah, ini selisih jaraknya banyak sekali seperti ini kelihatan. Ini bisa kerasnya juga bisa giginya hancur semua ini kalau terus-terus dibiarkan. Banyak sekali jedanya.
Ini tadinya lagi jalan ya, langsung macet, motornya berhenti kata pemiliknya. Nah, akhirnya seperti ini ya setelah dibuka. Ini busnya kita akan ukur ya, panjangnya berapa. Kalau untuk diameter sama ya, untuk motor Beat, Vario atau yang lain jenis Honda, Matic, ini panjangnya 38 ya, 38 mm. Nah, kita lihat ya. Dan saya sudah sediakan ini spare part yang baru. Kita akan ukur juga apakah ada perbedaan. Sebentar, saya siapkan dulu spare partnya yang baru. Ini saya siapkan satu set ya. Ini satu set punya Vario, KVP sama saja. Untuk rollernya juga sama ya dengan KVP yang karbu. Nah, ini satu set sudah sama bushing, sama slider, roller juga. Kita akan coba ukur. Untuk yang terpakai tadi 38 dan yang ini ternyata 40 ya. Berarti selisihnya cukup banyak sekali. Selisih 2 mili. Ternyata ini penyebabnya ya, yang bikin murnya kenceng tapi tidak menekan ke rumah ini ya, slidernya. Nah, seperti ini. Kita coba, ini sangat jelas sekali perbedaannya, sekitar 2 mili ya. Nah, jelek seperti ini fatal sekali kalau seperti ini. Bisa kerasnya juga, geriginya bisa hancur ya. Ini lebarnya hampir setengah ring ini. Jadi kalau mau pasang seperti ini kita harus bikin ring lagi ya, supaya bisa dikencengin dengan murnya bisa menekan ya. Saya ganti satu set akhirnya karena sudah rusak semua. Dan untuk pemasangan roller, nah, kita lihat sisi-sisinya ya. Kita cari saja yang fibernya ini lebih tebal. Nah, ini dua sisi berbeda. Ini fibernya yang tebal mengarah ke sisi sebelah kanan ya, karena ini putarannya ke kiri, jadi otomatis dia menghantam ke sisi sebelah kanan ya. Jadi nanti rumah rollernya sudah aus. Kita pasang berurut seperti ini ya. Ingat yang bantalannya fiber lebih tebal di sisi sebelah kanan. Tinggal kita pasang ini penutupnya. Ini sudah satu set baru semua. Jangan lupa diolesi sedikit grease ya di bagian bushing. Nah, kita bandingkan lagi ya, ini dengan kasat mata sebelum diukur juga sudah berbeda. Sebelum dipasang kita olesi sedikit grease. Untuk Vario 150 ini di sini ada sealnya udah ya, jadi grease-nya nggak kemana-mana, lebih bagus ya, lebih awet. Seperti Yamaha ya, Mio itu udah pakai seal. Baik, langsung kita pasang seperti ini. Kita dorong ya sampai mentok seperti ini dengan bushing bekas. Dan ini untuk gigi starter ya, sekaligus puli. Nah, ini sudah gundul, kita ganti juga dengan yang baru akhirnya. Ini habis banyak lumayan ini spare partnya yang kena. Ini punya KZL, jadi Vario FI 110 dengan Beat FI sama saja. Nah, ini geriginya masih full ya. Pemasangannya hati-hati ya, jangan sampai terjepit kabel. Jadi fanbel kita keluarkan dulu seperti ini. Nah, sampai keadaan netral, jadi nanti tidak mengganggu saat pemasangan ini ya, gigi starter puli bagian luar ini. Nah, sampai mentok. Bila perlu kita tahan seperti ini, jangan sampai mundur. Ini kipas bekasnya ya yang hancur, ini juga kita ganti yang baru akhirnya.
Sambil kita tekan, kita pasang juga ini. Kita amati nanti ya sisa geriginya. Jangan sampai nanti saat mur sudah dikencangkan tapi belum menekan. Kita dorong dulu seperti ini biar benar-benar mentok. Ini untuk gigi engkol selah ya. Ini ada geriginya juga. Pasang ringnya. Ini baru kita pasang mur 22 ya untuk vario atau beat. Matic series Honda biasanya bautnya gede 22. Tinggal kita kencangkan ya. Kalau tadi posisinya walaupun murnya kencang tapi dia tetap bisa goyang karena bushingnya ya yang ternyata kurang panjang. Kita kencangkan dengan impact ya, dengan torsi yang paling tinggi ini supaya benar-benar kencang. Mantap ini impactnya, lumayan membantu. Oke, karena ini akinya sudah nggak kuat starter ya, jadi kita untuk nyobainnya harus pasang dulu blok CVT nya karena harus diengkol. Nah, kita pasang dulu untuk uji coba ya. Ini pasang dengan baut satu dulu, nanti kita coba. Suaranya halus ya dan tidak macet. Nah, berarti ini memang permasalahan ada di bushing ya. Tinggal kita pasang semua ini baut-bautnya, sudah clear ya masalahnya. Jadi tidak semua bushing untuk jenis Matic Honda itu panjangnya sama ternyata ya. Jadi untuk diameter mungkin sama, bisa masuk, tapi panjangnya berbeda. Jadi buat teman-teman pemula semua, hati-hati dalam memilih spare part ya. Kita harus mengujinya dengan spare part yang bawaan, atau kita kalau beli pakai contoh ya. Oke, langsung kita pasang-pasang dengan impact baru ya, tapi jos ini barangnya sangat membantu. Bagi yang kepengen impact seperti ini, ada di video saya, ada di linknya juga alamat pembeliannya. Harganya murah dan sangat membantu. Mantap ini impactnya. Untuk baut roda juga kuat. Oke, ini sudah beres semua. Ini spare part bekasnya kita kumpulin, nanti kita kasih ke orangnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih.